Tema kita yang akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah tentang our spiritual checklist. Saudara, seringkali kita dalam kehidupan kita seringkali berjalan sibuk terus menerus, dan kita seringkali lupa untuk melakukan checklist terhadap kesehatan kerohanian kita, saudara. Nanti saya akan beberkan ya, ini kenapa penting sekali ya di dalam pembicaraan pada malam hari ini tentang firman Tuhan yang akan kita bicarakan. Saudara, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan. Jika saudara punya Alkitab, silahkan dibuka. Jika saudara punya Bible apps di dalam handphone saudara, silahkan dibuka dari Lukas pasal 9 ayat 23 sampai dengan 25, saudara. Firman Tuhan yang di depan ini juga udah lengkap, yaitu Lukas pasal 9 ayat 23. Kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. 25. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Saudara, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita masuk dalam doa. Bapa Tuhan kami berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih pada kesempatan untuk bersama-sama menyelidiki firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Kuduskan hati, pikiran, dan jiwa kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan layakkan untuk mengerti seluruh paparan daripada firman Tuhan. Demikian juga kuduskan hamba-Mu Tuhan yang sangat terbatas ini, sehingga hamba-Mu boleh menjelaskan kepada setiap kami yang ada di tempat ini tentang maksud daripada hati Tuhan kepada setiap kami. Dengar semua doa kami Bapa, dan Roh Kudus kami undang untuk hadir tengah-tengah kami, untuk memberitahukan dan mengajarkan kepada kami tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saudara tahu tentang Great Wall of China? Saudara tahu ya? Semuanya tahu ya? Great Wall of China atau tembok besar China, saudara. Itu ada beberapa data yang perlu saudara lihat, bahwa tembok China ini didirikan sepanjang ratusan tahun, dari satu dinasti ke dinasti yang lain, sampai sekitar hampir 9 dinasti yang berbeda, saudara. Dan di dalam rentang waktu ratusan tahun baru terselesaikan pembangunan tembok China ini. Tembok China ini, saudara, panjangnya 21.000 km. Jadi saudara bisa membayangkan, panjang sekali. Ini one of the very few object yang dilihat dari bulan itu kelihatan tentang tembok China ini, saudara. Kemudian saudara kalau lihat bahwa tembok China ini, saudara, itu memiliki ketinggian 8 meter, saudara. Kemudian memiliki lebar bagian bawahnya itu 8 meter juga. Lebar bagian atasnya 5 meter, saudara. Dan telah memakan jiwa lebih dari 1 juta orang yang meninggal dalam seluruh proses pembangunan tembok China ini, saudara. Saudara, tembok China ini dibangun, tujuannya adalah supaya menahan serbuan bangsa Mongol dari luar masuk ke daratan Tiongkok, saudara. Sehingga mereka tidak akan bisa masuk ke daratan Tiongkok. Karena waktu itu kerajaan-kerajaan di China, saudara, amat sangat khawatir sekali terhadap kebuasan dan keganasan daripada bangsa Mongol. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika tembok China ini telah selesai dibangun, tembok China ini apakah selamanya tidak pernah kebobolan? Artinya, apakah selamanya bangsa Mongol tidak pernah bisa masuk ke dalam daratan Tiongkok? Ternyata sejarah memberitahukan kepada kita, saudara, bahwa ada saat-saat tertentu bangsa Mongol bisa menyerbu ke daratan Tiongkok. Apakah karena mereka menyerbu itu karena mereka bisa membobol tembok, saudara? Jawabannya tidak.
tembok China itu tidak pernah terbobolkan, saudara. Secara fisikal, secara bangunan tidak pernah terbobolkan. Tetapi tembok China itu tidak terbobolkan, tetapi moralitas dan integritas daripada penjaga tembok itu yang terbobolkan, saudara. Saudara, pada waktu itu di daratan China dikatakan bahwa the Chinese people is busy in building up and relying on the stone of the wall. But they forget to build up the integrity characters of their people. Saudara, ini yang terjadi. Kenapa bangsa Mongol bisa menyerang ke daratan Tiongkok? Ada saat-saat tertentu karena mereka menyuap penjaga tembok, saudara. Dan kemudian penjaga tembok itu membukakan pintu lebar-lebar, sengaja ditinggal, kemudian karena terima suapan, kemudian maka mereka bisa masuk dengan leluasa, saudara. Jadi kerajaan China sibuk setengah mati di dalam membangun physical stone wall, saudara. Tetapi mereka lupa mengajarkan tentang integritas karakter yang sangat penting untuk kita boleh belajar, saudara. Firman Tuhan pada Lukas pasal 9 ayat 23 mengatakan bahwa hendaklah setiap orang yang mau mengikut Kristus harus satu, menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri, saudara? Menyangkal diri di dalam bahasa Yunani itu dikatakan namanya adalah aparnesasto hyuton, saudara. Yang dalam bahasa singkatnya dikatakan adalah apel nomai, saudara. Yang artinya adalah mengatakan dengan tegas tidak, suatu sikap yang mengatakan dengan tegas bahwa tidak atau menolak dengan tegas untuk mengatakan tidak terhadap segala bujukan yang dunia tawarkan kepada setiap anak-anak Tuhan. Mungkin saudara akan bertanya, hubungannya apa Pak antara tembok China, integritas dengan aparnesasto hyuton itu, dengan penyangkalan diri. Saudara, di dalam konsep logika yang kita bisa pelajari, saudara, bahwa setiap kita ketika kita telah menjadi pengikut Kristus, setiap kita ketika kita telah menjadi murid Kristus, saudara, the disciple of Christ, sebenarnya secara konsisten kita ini harus memiliki integriti karakter untuk harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Amin, saudara. Saudara, kalau saudara mengaku sebagai pengikut Kristus, saudara mengaku sebagai murid Kristus, tetapi saudara melakukan tindakan di dalam kehidupan saudara berbeda dengan ajaran Kristus, bukankah ini adalah tidak berintegritas? Karena berarti integritas itu apa, saudara? Integritas itu yaitu apa yang dilakukan, apa yang dikatakan adalah apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan adalah hasil dari apa yang dikatakan. Saudara, hari ini banyak sekali orang Kristen di seluruh dunia yang mereka mengerti tentang firman Tuhan. Mereka belajar firman Tuhan. Tetapi sayang sekali mereka tidak mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang saya sebut orang-orang yang demikian, mohon maaf, adalah orang-orang yang tidak berintegritas, saudara. Karena tidak berintegritas inilah yang menyebabkan tembok China bobol dan menyebabkan iman kita kebobolan, saudara. Sehingga seringkali tidak heran orang-orang Kristen seringkali menjadi batu sandungan bagi orang yang melihat kehidupan orang Kristen. Saya pernah menginjilin seorang ateis, saudara, beberapa bulan yang lalu, belum lama sekali, saudara. Seorang Yahudi Amerika yang saya ketika berbicara, saudara, tentang ateisme, dia mengatakan, sorry, I don't believe there is a God. Terus saya tanya, so what do you believe? Yeah, we came from atom. So everything on the universe will come back to the atom. Saya tanya, kalau gitu hidup manusia setelah mati akan kemana? Dia bilang, dia akan kembali kepada partikel atom. So what you are trying to say adalah bahwa manusia setelah mati habis. Dia bilang, yes.
Jadi konsep di dalam konteks agnostik atau ateisme, saudara, itu sebenarnya menganut konsep daripada ajaran Darwin. Ya, mereka bilang bahwa ada evolusi yang sedang terjadi di dalam kehidupan manusia. Tapi kalau udah selesai, ya sudah, nanti mungkin atom itu akan membentuk lagi menjadi suatu substance kehidupan yang berbeda lagi. Kemudian saya tanya kepada dia, so do you agree with me? Saya bilang bahwa kalau manusia itu cuma terdiri dari dua substance, yaitu punya physical body, saya bilang, kedua punya nyawa. Dia bilang yes, that's what I believe. Terus dia bilang gini, I don't think I need God. Saya tanya, why? Because even without God, my family are okay. The relationship between my parents, even though they are not having God in their life, are okay. Orang tua saya, dia bilang nggak pernah berantem. Saya bilang beneran nggak pernah berantem. Oh iya, I mean it's just normal differences, dia bilang. Ya, tetapi oke aja sih, udah married 30 tahun lebih, juga nggak cerai, nggak ada masalah. So apa yang Anda katakan, dia bilang, saya pernah ngomong tadinya di depan, bahwa statistically memberitahukan kepada kita, dari 3 pernikahan di Amerika, hanya 1 pernikahan yang bertahan, 2/3 gagal, keluarga yang ada di Amerika. Saya bilang. Nah kemudian dia warga negara Amerika, sudah dia tinggal di New York, dia bilang, ya dia bilang, keluarga saya oke kok, 30 tahun lebih orang tua saya oke, dan bisa mendidik anak-anak, yaitu saya dengan saudara saya bisa disekolahkan sekolahan private school yang bagus-bagus, bahkan dia sendiri dia bilang dia lulusan daripada Wharton Business School, saudara, sekolahnya Ivy League, saudara, sekolahnya hebat. Dia bilang, and I got a very good job too, with a good pay, dia bilang. So why would I need God? Saudara, dia bilang ketika kita bicarakan tentang, ketika saya perkenalkan tentang masalah Kristus, tentang kekristenan, dia bilang, look at what these Christian people did. Look at what these Christian people doing. Saya bilang, you are wrong. What I'm trying to introduce to you is not about Christian people. What I'm trying to introduce to you is Christ himself. Karena the center of the teaching of the Christianity is Christ. Jadi your religion, dia bilang, sorry, I don't think I agree with you, saya bilang. Christianity is not about religion. Christianity is about Christ. Saudara, inilah konsep daripada orang-orang ateis, saudara. Tetapi seringkali di dalam pembicaraan dengan banyak orang, mereka mengatakan orang Kristen itu tidak lebih baik, bahkan banyak yang lebih worse daripada orang yang non-Kristen. Akhirnya saudara? Amin? Amin saudara? Amin ya. Puji Tuhan, jujur ya saudara ya. Itu kenapa saudara? Karena mohon maaf, banyak orang Kristen yang tidak berintegritas, saudara. Apernosasto, saudara, atau penyangkalan diri, itu adalah menyangkal diri dan mengatakan tidak kepada semua ajakan dunia di dalam kehidupan kita. Itu adalah penyangkalan diri, saudara. Saya mohon maaf saudara ya, agak sedikit slow karena saya harus kontrol juga ini. Saudara, banyak orang Kristen mengaku dirinya Kristen, saudara, tetapi mereka menganut konsep kebenaran yang grey, saudara. Kebenaran yang saya sebut kebenaran abal-abal, bukan kebenaran yang mutlak, saudara. Saudara lihat dalam slide itu bahwa ada 2 macam kebenaran. Yang satu adalah kebenaran abal-abal, di mana apa yang orang menyebut dirinya Kristen lakukan, itu semuanya berdasarkan kepada self-centered, saudara, kepada diri sendiri. Tetapi di dalam kekristenan yang benar, di dalam kebenaran yang sejati, saudara, bahwa apapun yang kita lakukan, sentralnya adalah Kristus itu sendiri, saudara. Jadi artinya apa?
Saudara, benchmark, saudara boleh melakukan apa atau tidak boleh melakukan, benchmarknya adalah apa yang diajarkan oleh Kristus. Kemudian banyak orang yang mengatakan bahwa kalau gitu jadi orang Kristen itu banyak batasannya. Saya bilang, I disagree with that. Karena banyak orang Kristen menurut saya banyak kebebasannya. Tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Bukan kebebasan yang liar, saudara. Nah, ini adalah perbedaan tentang kebenaran ababa dan kebenaran sejati, saudara. Saudara, menyangkal diri, saya sampaikan, adalah menyangkal diri adalah menaklukkan segala kemampuan dan juga segala kepintaran, kekayaan dan kekayaan status sosial kita kepada Kristus, saudara. Itu adalah menyangkal diri. Saudara boleh kaya, saudara boleh hebat, pintar, saudara boleh punya 10 PhD mungkin. Saudara boleh punya posisi sebagai chairman daripada mungkin Microsoft atau mungkin Tesla, mungkin ya, lagi ada di Bali dia ya, beberapa hari ini ya. Kebetulan dia jadi pembicara di event yang sebenarnya saya juga diundang untuk hadir, tapi karena saya di Amerika, saya nggak bisa hadir, saudara. Saya nggak bohong, saudara ya. Oke. Tetapi saudara, segala sesuatu di dalam kehebatan kita, kepintaran kita, kekayaan kita, kita taklukkan hanya kepada Kristus. Tunduk dan mendahulukan kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita pribadi yang harus menang dan dijalankan. Problematik kita sebagai orang Kristen adalah bahwa masalahnya keakuan kita dulu yang nomor satu. Di dalam segala sesuatu bikin planning dalam pekerjaan, dalam kehidupan dan sebagainya, saudara. Dalam berkarya, kita mengatakan, aku berdoa minta kehendak Tuhan. Seringkali saya dengan Pak Edi berguru karena kami ini teman baik, saudara, udah puluhan tahun. Kami kalau bicara belak-belakan, dia kalau kritik saya juga ngomong terus terang. Saya kalau kritik dia nggak berani kritik Mboksu ya, ini dosen saya gitu ya. Tapi kalau saya kasih dia inputan, saya juga ngomong apa adanya, saudara. Jadi kami nggak pakai topeng lagi, saudara. Saya bilang, saudara, seringkali problematiknya adalah banyak orang Kristen yang tidak berintegritas, yang memakai topeng, yang mereka mengatakan mereka itu Kristen, mereka mengatakan bahwa saya berdoa memohon pimpinan Tuhan, tetapi ketika pimpinan Tuhan belum dinyatakan atau dinyatakan berbeda dengan pemikiran dia bilang, sorry Tuhan, I think I understand differently. Dan yang dijalankan adalah kemauannya sendiri. Saya seringkali berguru dengan banyak rekan-rekan hamba Tuhan, mereka kok bilang, ya Pak David saya doain dulu, saya bilang, mau doa tanya kehendak Tuhan atau tanya kehendak sendiri? Seringkali saya bicara belak-belakan. Saudara, di STT Amanah Agung saya memimpin banyak dosen-dosen semua para hamba Tuhan, saudara. Ya, ada puluhan dosen-dosen yang hamba Tuhan ya, rata-rata lulusan PhD semua, saudara, atau PhD, saudara. Ya, jadi saya juga bicaranya belak-belakan dengan mereka, apa adanya. Termasuk rektornya kami. Saya bilang, Bu, rektor kami perempuan, saudara. Bu, ya, dia tahu tentang karakter saya. Saya bilang, Bu, kalau sama saya ngomongnya nggak usah seperti itu, Bu. Pokoknya kita bicara tentang masalah sesuatu yang logik berdasarkan daripada apa yang benar-benar Tuhan ingin untuk pimpin. Saudara, inilah konsep penyangkalan diri. Mungkin ada spiritual checklist kita yang nomor satu hari ini, malam ini, saudara. Have we done this or not? Atau sebaliknya, dalam spiritual checklist kita nomor satu pada malam hari ini, yaitu kita menemukan ternyata kita belum melakukan itu. Kita ini masih seringkali membawa mau kita, keinginan kita, pemikiran kita untuk dikedepankan. Saudara, ketika saya mempersiapkan firman ini, saudara, saya juga seringkali setiap kali saya mempersiapkan firman, selalu saya tulis dan saya hapus. Saya tulis dan saya hapus. Kenapa saya tulis dan saya hapus? Saya tulis
saya berdoa, saya dapat ide, oke saya tulis nih, Tuhan mau ngomong ini macam-macam. Tapi kemudian saya hapus lagi, bukan karena membangkang terhadap Tuhan, saudara. Kemudian saya berdoa, saya bilang, Tuhan, can I do it? If I cannot do it, saya hapus. Saya nggak berani mengkhotbahkan, saudara. Itu adalah pola saya. Saya selalu melakukan introspeksi diri. Apa yang saya khotbahkan harus mampu saya lakukan. Kalau enggak, saya menjadi orang yang hipokrit, saudara. Saya menjadi orang yang munafik, saudara. Yang tidak ada bedanya dengan kebanyakan orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, yang tidak berintegritas. Saudara, menyangkal diri sama dengan menerima dengan iman, saudara. Kalau saudara mengatakan, aku mau menyangkal diri, tetapi aku tidak bisa menerima dengan imanku, yaitu kecuali aku melihat suatu kejadian terjadi, baru kemudian aku bisa percaya, namanya itu bukan penyangkalan diri, saudara. Menyangkal diri adalah menerima dengan iman. Kunci untuk membuka pintu surga hanya satu, saudara, yaitu iman yang menyelamatkan. Nah, di sini juga ada beberapa iman yang tidak menyelamatkan, saudara. Kunci yang lainnya yang mirip adalah iman yang tidak menyelamatkan, saudara. Apa itu iman yang tidak menyelamatkan? Saudara bisa melihat di sini. Yaitu iman yang buta sementara, saudara. Saudara, apa itu maksudnya iman yang buta sementara? Iman yang membabi buta. Saudara ngerti tentang istilah, ada orang yang disebut tentang fatalistic theology, saudara. Jadi artinya bahwa konsep teologi dia itu pokoknya nggak mau peduli yang lain. Pokoknya, ya itu pokoknya. Ya, ngomongnya dia adalah pokoknya. Nah, kalau udah saudara berhadapan dengan orang yang pakai bahasa pokoknya, saudara bohongan. Nggak tahu harus mau ngomong apa lagi. Orang Jawa Timur ya bilang tuh bohongan, saudara. Ya, udah nggak ngerti lagi, saudara. Mau ngomong apa lagi? Karena konsep dia, kebenaran dia adalah pokoknya. Pokoknya siapa? Pokoknya dia sendiri, saudara. Yang kedua adalah iman yang berdasarkan akal, saudara. Saudara jangan berpikir bahwa Tuhan dibikin permainan dengan akal-akalan kita, saudara. Tuhan punya akal jauh transenden, saudara. Lebih daripada akal kita sebagai manusia. Saudara, Tuhan tidak bisa kita akalin. Misalnya, saudara, ini introspeksi saya sendiri juga, saudara. Seringkali kalau saya dalam business in the past, saudara, saya berdoa ketika mengalami kesulitan, saya berlutut, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan tolong bantu aku, Tuhan, tolong selamatkan. Supaya kalau Tuhan setelah Engkau menyelamatkan, maka Tuhan aku bisa memberikan segala sesuatu. Segala sesuatu, saudara, bukan sepersepuluh, saudara. Janji saya, segala sesuatu Tuhan aku akan persembahkan kepada Engkau, termasuk diri. Tapi saudara, saya seringkali ditegur oleh Roh Kudus. Ini pengakuan dosa, saudara. Nanti kalau sudah masalah ini diselesaikan, proyek diberikan yang lebih, saudara, saya bilang sama istri saya, aku ini feel guilty ini sama Tuhan. Kenapa? Karena ingatan nomor satu yang saya pikirkan bukan bagaimana melayani Tuhan, tapi ingatan nomor satu yang saya pikirkan, saudara, adalah bagaimana untuk bersenang-senang dengan segala berkat yang Tuhan berikan. Amin, saudara. Apakah saudara seperti itu? Permisi tanya. Itu namanya ngakalin Tuhan, saudara. Itu namanya main petak umpet dengan Tuhan, saudara. Dan Tuhan tidak berkenan. Anehnya, saudara, manusia ketika diberikan berkat oleh Tuhan berlimpah, mereka melupakan Tuhan. Ketika mereka mengalami problem, maka mereka baru ingat Tuhan. Maka Tuhan bilang, sering-sering aja aku kasih problem, supaya ingat aku terus. Unfortunately, saudara. Betul, saudara? Saudara, saya juga feel bad, saudara, to myself. Kenapa kok kita menjadi pribadi yang hanya suka kalau diberikan kesulitan, tantangan, problematik, baru kemudian kita cepat-cepat doa? Kenapa enggak ketika kita lancar, kita ingat terus kepada Tuhan, fokus kita terus kepada Tuhan? Toh Tuhan tidak mau rebutan dengan kita terhadap harta kekayaan kita, saudara. Toh Tuhan tidak mau merebut apa yang menjadi kesuksesan kita, nama besar kita, saudara. Saudara,
ini adalah iman yang berdasarkan akal. Yang terakhir saudara, iman, oh ini terhapus saudara, ya sorry. Yang ketiga adalah iman yang sementara, saudara. Itu terhapus ya, iman yang sementara. Jadi iman yang sementara itu gimana? Iman yang seasonal, saudara. Ya, saudara sakit doa sama Tuhan, diberi kesembuhan, beriman kepada Tuhan karena minta kesembuhan. Kalau udah sembuh, lupa Tuhan. Itu iman yang seasonal, saudara. Saudara kalau bermasalah, ingat sama Tuhan. Saudara kalau sudah selesai masalahnya, Tuhan bye-bye, thank you. Saudara, banyak anak-anak yang ketika dari mulai lahir kecil dibesarkan oleh orang tuanya dengan cinta kasih yang luar biasa, saudara. Bukan hanya dengan materi, tapi dengan kehangatan cinta kasih diajarkan dan sebagainya. Setelah mereka besar, pengaruh daripada masyarakat, pengaruh daripada teman, pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari pasangan hidup yang baru. Seringkali kita mendengarkan banyak anak-anak yang cuma bilang kepada orang tuanya, thank you, but that's your obligation. It's not, I'm not asking to be born in this world, but it's your obligation as a parent. Saya bilang, saudara, ini bocengli, saudara. Ya, saya nggak jadi orang tua, saudara mungkin banyak yang menjadi orang tua. Saudara akan mungkin sharing yang sama. Perlu kita doakan anak-anak itu demikian. Karena kenapa, saudara? Saya sebagai orang tua yang saya khawatir. Saya tahu. Karena itu adalah tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Setiap tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan, pasti ada hukumannya. Saya bilang pasti. Enggak 90%, saudara. 100% pasti ada hukumannya. Nah, kalau itu dihukum, kalau itu anak-anak kita, mantu kita, cucu kita, kita merasakan, jangan Tuhan, jangan. Nah, itu yang saya bilang, saya takut dan khawatir. Saudara, selanjutnya kita lihat menyangkal diri, sudah kita bahas. Kedua sekarang, memikul salib, saudara. Memikul salib adalah seperti seolah-olah telah dijatuhin hukuman mati, saudara. Saudara perlu ingat bahwa Lukas pasal 9 ini ditulis, demikian juga ditulis di dalam Matius dan Markus, saudara. Dalam 4 kitab Injil, 3 kitab Injil menulis tentang perkataan Yesus ini, saudara. Yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Syarat mengikut Yesus, saudara. Nah, memikul salib, saudara, adalah perjalanan historical yang ditulis di dalam 3 kitab Injil menjelang Yesus disalibkan, saudara. Nah, ini kata Yesus kepada semua orang yang mendengarkan, yang hadir di sana pada waktu itu, saudara. Saudara ingat bahwa ketika Yesus dalam perjalanan ke salib, itu seolah-olah dia itu dalam perjalanan menuju kematian. Demikian juga maksud daripada memikul salib adalah seolah-olah hidup kita ini, saudara, sudah menerima vonis hukuman mati. Saudara, ini menakutkan, saudara. Saya tahu ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya juga tanya, ini orang yang mendengarkan takut nggak jadi orang Kristen? Saudara, saya bilang malam hari ini, di dalam nama Tuhan, kalau saudara takut mendengarkan ini dan takut menjadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen. Tapi unfortunately atau fortunately, saudara, di dalam hukum Allah yang saya kenal, sekali kita menjadi anak Tuhan, ditangkap oleh Tuhan, saudara, hukum Tuhan berlaku. Tidak lagi saudara bisa memberlakukan hukum dunia. Lebih baik saudara tidak pernah menjadi anak Tuhan, maka hukum Tuhan belum berlaku. Begitu hukum Tuhan berlaku, maka saudara tidak bisa main-main lagi. Segala konseptual hukum Tuhan tidak lagi bisa dilawan, saudara. Nah, yang dimaksudkan di dalam menjalankan hukuman mati adalah mati terhadap nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan tunduk pada nilai-nilai kerajaan Allah. Yang pertama. Yang kedua, ada kerelaan dan kesediaan untuk berkorban demi melakukan kehendak Allah, saudara. Kemudian
Saudara, dua poin ini menyatakan bagian daripada konsep memikul salib. Artinya apa, saudara? Memikul salib is not, dalam kehidupan kita, makna memikul salib, that our life is not about us anymore. Orang kemudian banyak yang salah paham mengatakan ini. Orang Kristen itu, Tuhannya orang Kristen itu benci sama orang kaya. Tuhannya orang Kristen itu benci sama kemapanan. Ya, Tuhannya orang Kristen itu benci sama kesuksesan, karena itu jealous Tuhannya. Salah, saudara. Tuhan yang kita kenal, Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah mengajarkan demikian, saudara. Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa segala harta kekayaan, segala keberadaan, segala kesuksesanmu, segala posisimu, prioritasnya untuk Kristus. Saudara, mau nggak saudara meng-offset hidup saudara yang 70-80 tahun? Kata Alkitab nih, bukan kata saya, itu bonus kalau 80 tahun, saudara. Kalau lebih, bonusnya lebih, saudara. Saudara mau nggak di-offset yang hidup saudara 70-80 tahun dengan hidup yang kekal? Kekal di dalam penderitaan, kekal di dalam sakit penyakit, kekal di dalam segala hal. Karena saudara memilih hidup yang sementara ini lebih daripada kekal. Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada kita, saudara, bahwa dunia ini bukan rumah kita. Lalu Pak, maksudnya apa? Apakah maksudnya dalam dunia ini kita harus menderita? Not necessarily. Saya bilang, not necessarily. Artinya apa? Artinya bahwa bukan itu yang Tuhan katakan. Tergantung daripada tingkat ulah kita sendiri. Kalau tingkat ulah kita sendiri berlawanan terus-menerus dengan perintah Tuhan, seperti saya bilang, kalau dikasih sukses, kemudian saudara melupakan Tuhan, dikasih penderitaan, saudara cari Tuhan. Nah, kalau terus-menerus seperti itu, Tuhan bilang, makanya lebih baik aku kasih kamu susah terus, supaya kamu cari aku terus. Karena Tuhan begitu cinta sama kita. Tapi kalau kita sukses dan kita ingat Tuhan, dan terus ingat Tuhan, dan pegang erat-erat Tuhan, maka Tuhan bilang, tak kasih sukses terus-menerus ya. Karena apa? Makin sukses kamu, makin mempermuliakan aku. Amin, saudara. Saudara mengerti poinnya di sini? Ya, saudara, ini adalah yang dimaksudkan dengan memikul salib. Memikul salib itu, saudara, bukan tentang saudara bilang, saya sudah pelayanan di gereja, artinya saya sudah memikul salib. Bukan. Saya sudah diputusin oleh pacar, maka saya memikul salib. Enggak. Kecuali saudara putusin pacar yang tidak seiman. Saudara, ini kontroversi ya, saudara. Tapi saya mau mengatakan firman Tuhan, ya dan amin. Saya tidak berani main-main dan menyelewengkan firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa yang tidak seiman, yang tidak sebanding dengan engkau pasangan, maka seharusnya engkau tidak melanjutkan. Lalu pertanyaan gini, gimana kalau sudah menikah? Ya jangan diceraiin. Karena ada firman bahwa ketika pasangan sudah dalam Tuhan, maka pasangan dan Tuhan itu akan memberkati pasangannya. Tapi yang belum, kemudian mengatakan, aku memikul salib loh, aku putus sama pacar, itu bukan memikul salib, saudara. Itu memikul dirinya sendiri, punya kemauan, saudara. Memikul salib itu adalah dia berani mengambil keputusan yang sama dengan apa yang Kristus perintahkan. Kemudian saudara, aku pelayanan. Saya yakin di IGNC ini mungkin pasti nggak ada lah ya ibu-ibu yang demikian. Tahu di Jakarta, di gereja Jakarta banyak yang demikian ya. Ada yang jadi ibu-ibu jadi aser di gereja. Wah, baik sekali, dandan baik. Tapi biasanya kalau di gereja kami dandannya supaya nggak saing-saingan, saudara, makanya suruh pakai hitam putih semuanya, saudara. Ya, supaya nggak saing-saingan. Ya, nanti kalau nggak, wah saingan yang ini lebih bagus dari itu, nanti bawa tasnya lebih bermerek daripada tas yang bermerek yang lain, saudara. Makanya suruh pakai baju hitam putih, nggak boleh bawa apa-apa. Kemudian salaman sama jemaat yang datang, saudara. Saudara, mereka mengatakan, aku udah memikul salib nih, aku udah melayani Tuhan, saudara. No, saudara. Karena apa yang mereka lakukan? Setelah mereka salaman, mereka ngobrol sama temannya.
Itu ya, si itu, dia bilang, itu baru operasi. Kamu nggak percaya, dia barusan ke Korea, habis duit sekian banyak, baru operasi. Wajahnya itu dipernak-pernak gitu. Tapi lihatin, hidungnya, wah saudara, inilah yang disebut tentang memikul salib. Jelas ini bukan memikul salib. Saudara mengerti poinnya? Memikul salib adalah segala sesuatu yang kita lakukan on behalf of God and only for the glory of God. Gak bisa berlawanan dengan itu, saudara. Saudara, saya mengutip apa yang Blaise Pascal katakan. There is God-shaped vacuum di dalam hati setiap manusia, saudara. In the heart of each man, which cannot be satisfied by any created things, but only by God, the Creator. Saudara percaya nggak? Di dalam tubuh kita ini yang hidup, manusia hidup, saudara, hanya ada satu tempat yang sifatnya kekal, yaitu hati kita. Saudara nggak percaya? Boleh dites. Saudara kasih seluruh harta yang saudara inginkan diberikan. Saudara punya pesawat terbang pribadi, saudara punya mobil Rolls Royce, saudara punya apa aja semuanya. Kalau Tesla mah nothing, saudara ya. Oke? Saudara mau apa aja saudara punya. Saudara mau tas Hermes yang kayak apa aja, yang krokodil, yang apa aja, semuanya ada, saudara. Saudara herannya, setelah masih punya semuanya ini, saudara masih merasakan ada perasaan kekosongan dalam hati saudara. Saudara sukses. Saya punya teman baik, saudara, Ahok ya, komisaris utama Pertamina. Ketika ngobrol baik, saya teman segereja, saudara. Ya, dia meneruskan posisi saya dulu di gereja. Ya. Tapi dia kadang-kadang mengatakan kepada saya, "Kok David, kadang-kadang hatiku ini ada kekosongan." Saudara, seorang yang terkenal, tokoh nasional, tapi ada juga kekosongan. Dan dia menyadari kekosongan itu hanya bisa diisi dengan sesuatu yang bersifat kekal. Segala hal yang ada dari dunia ini dimasukkan ke dalam hati saudara, tetap ada sisa kosong, tempat yang kosong, kecuali diisi terhadap segala sesuatu yang bersifat kekal. Firman Tuhan, ajaran Allah, saudara. Ini adalah Blaise Pascal katakan, saudara. Kemudian kita lihat kutipan kedua, saudara. Saya senang sekali dengan orang ini, saudara, yaitu seorang pendeta, seorang teolog zaman sekarang. Karena saya dalam mempersiapkan tesis saya untuk menyelesaikan program Master of Ministry saya di saat, saudara. Salah satu yang saya pakai sebagai resource saya adalah David Platt, saudara. Beliau adalah senior pastor daripada gereja di Birmingham, Alabama, saudara. Seorang mega church, sebuah mega church yang gede sekali. Tapi dia amat sangat sensitif terhadap hati Tuhan dalam kaitan terhadap kemiskinan yang dialami oleh manusia. Dia mengatakan apa, saudara? Dia bilang, anyone who proclaim the glory of Christ to the end of the earth must consider not only how to declare the gospel verbally. Semua orang yang ingin menyatakan tentang kemuliaan Allah sampai ke ujung bumi, tidak hanya cuma menyatakannya dengan Injil itu secara bibir lidah, secara verbal saja, but also how to demonstrate the gospel visibly in the world by the real action. Nah, saudara, lihat kata penutupnya. Fail to do so is an act of disobedience to God. Kegagalan kita di dalam melakukan tindakan nyata dalam perbuatan terhadap apa yang kita ingin untuk lakukan untuk mempermuliakan Tuhan adalah dinilai oleh Tuhan sebagai tindakan yang melawan kehendak Tuhan. Saudara, bangsa Israel melawan kehendak Tuhan
berputar-putar di padang gurun dari 40 hari 40 malam menjadi 40 tahun. Saudara. Ya, jadi nggak main-main, saudara. David Platt mengatakan hal ini. Ini suatu peringatan dan menjadi suatu checklist buat kita semuanya pada malam hari ini. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita, saudara. Saudara, menyangkal diri sudah kita bahas. Memikul salib sudah kita bahas. Kita membahas poin ketiga, poin yang terakhir, yaitu tentang mengikut aku. Siapa? Kristus, saudara. Mengikut aku di dalam bahasa Yunani dikatakan dengan sebutan koine, saudara. Ya, koine artinya adalah merupakan tenses yang bersifat present continuous tense. Artinya setiap saat saudara lakukan dan terus menerus saudara lakukan. Ya, jadi tidak ada jedahnya, saudara. Ini adalah poin daripada mengikut aku, saudara. Mengikut Kristus. Mengikut Kristus artinya yaitu bahwa segala hal apa yang kita lakukan, saudara, maka kita harus lakukan bukan hanya tanpa syarat, tetapi tanpa jeda, saudara. Tanpa ada waktu berhenti. Saudara, kita perlu memahami tentang maksud hati Tuhan dan perlu mengerti maksud hati Tuhan. Kalau kita salah paham, saudara, maka hidup kita akan berantakan. Ada sepasang suami istri, saudara, yang mereka sudah menikah 10 tahun lebih. Dan selama ini si suami kerja, si istri kerja, saudara. Dan sama-sama sibuk. Kemudian mereka memiliki satu anak yang sudah beranjak mulai usia 8 tahun, saudara. Nah, di dalam kesibukan itu mereka masing-masing, saudara, mereka rupanya dalam periode 10-11 tahun itu jarang sekali berkomunikasi karena masing-masing sibuk, saudara. Pada suatu pagi si suami bangun, lagi siap-siap mau ke kantor, si istri juga udah bangun, juga mau siap-siap ke kantornya dia. Si istri mendadak mengatakan bagi dia, nanti dulu, kamu jangan pergi, aku minta waktu kamu 5 menit. Aku mau membicarakan urusan yang super penting sekali. Si suami tanya, kenapa? Aku ada meeting di pagi ini, bisa nggak nanti malam aja? Si istri bilang, nggak bisa. Kenapa sih? Kamu apa yang penting? Bukankah selama ini kita oke-oke aja, keluarga kita tercukupin semuanya? Nggak, pokoknya kamu kasih aku waktu 5 menit. Nggak bisa ditunda. Aku sudah tahan-tahan dan udah cukup lama aku menahan diri. Aku sekarang tidak lagi mau tunda. 5 menit. Ya udah, cepetan kamu ngomong. Apa sih yang penting banget untuk harus kamu bicarakan pada pagi hari ini? Aku ini ada meeting penting, meeting sama direksi. Dia bilang, ya pokoknya kamu dengar. Oke, kamu cepetan ngomong. Si istri bilang, dengan nada yang datar dan dingin, aku minta cerai. Si suami kaget, shock sekali. Dia bilang, apa? Kamu bilang apa? Kamu minta cerai. Kenapa kamu minta cerai? Dia bilang, emangnya salahku apa? Dia bilang, si suami. Si suami bilang, bukankah selama ini aku bekerja setengah mati, pagi siang malam, tidak mengenal lelah, hanya untuk kamu dan untuk keluarga ini, untuk anak-anak kita, supaya bisa tercukupin, mengalami kebahagiaan. Si istri bilang dengan nada yang tetap datar, kamu sudah tidak mencintai aku. Si suami bilang, kamu gila ya? Aku kerja ini semuanya untuk apa kalau bukan karena aku mencintai kamu? Enggak. Yang kamu cintain adalah dirimu sendiri, bukan aku. Yang kamu lakukan itu semuanya adalah untuk your own glory, your own name, your own position, your own whereabouts. Tentang diri sendiri, tentang dirimu sendiri. Bukan untuk aku, bukan untuk anak-anak kita, bukan untuk keluarga kita. Karena you never care about me. You never care what I want and what I need. Saudara, kita sebagai orang Kristen, malam hari ini saya mohon kita introspeksi diri. Apakah kita salah paham selama ini sama Tuhan kita? Kita pikir kita ini sudah menyembah Tuhan. Kita pikir kita ini sudah melayani Tuhan.
Tetapi jangan sampai seperti pada Matius 25 ayat 31 sampai 40. Tuhan mengatakan, aku nggak kenal engkau siapa. Saudara, saya sangat terganggu membaca hasil survei yang dilakukan oleh Christian Reformed Church di Amerika beberapa bulan yang lalu. Ini tentang di Amerika. Yang mereka survei adalah hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Injili di Amerika. Dan hasilnya mengagetkan. Sepertiga daripada hamba Tuhan, gereja Injili itu mengatakan ada keselamatan yang lain di luar daripada Yesus Kristus. Ketika ditanyain apa itu bentuk keselamatan yang lain, mereka bilang perbuatan baik. Kemudian dilakukan pertanyaan lebih lanjut oleh si Arsi. Kehidupan kerohanian kalian itu seperti apa? Di dalam kehidupan kalian, hubungan kalian bersama dengan Tuhan. Dan mengagetkan sekali yang sepertiga tersebut menjawab bahwa kami itu sibuk melayani Tuhan. Sibuk sekali. Dan kami itu tidak punya banyak waktu untuk punya personal devotion with God, personal relationship with God. We always thought that through our ministry, we have a personal relationship with God. Kemudian pendeta Franklin Graham, anak pendeta Billy Graham, berkomentar bahwa exactly like this, apa yang dikatakan di dalam Revelation, dalam kitab Wahyu, bahwa pada menjelang akhir zaman seperti ini, saudara, banyak sekali fake pastor, banyak sekali nabi-nabi palsu, dan justru seperti orang-orang inilah yang berbahaya. Saudara membayangkan, sepertiga hamba Tuhan Injili di Amerika itu jumlahnya berapa? Memimpin berapa ratus ribu jemaat. Kalau gembalanya sesat, gimana dombanya tidak sesat? Nggak mungkin, saudara. Makanya saya selalu mengatakan di dalam pengalaman, di dalam kehidupan saya, di dalam pelayanan saya bersama dengan Tuhan, saya juga nggak ngerti kenapa saya kok ditaruh melayani kebanyakan. Saya melayani hampir 25 tahun di seminar, saudara. Saya juga heran, at first saya, Tuhan maunya apa? Kenapa saya melayani di seminar? Saya 9 tahun di STT Amanat Agung. Saya 5 tahun di STT Setia. Saya 3 tahun sebagai Board of Trustees di ITS Los Angeles, saudara. Ya, International Theological Seminar. Oke. Saya nggak ngerti maunya Tuhan itu apa. Tapi makin lama kesini saya makin mengerti. Ketika saya sharing, setiap kali saya memimpin Minggu STT Amanat Agung di berbagai jemaat, baik di GKI maupun non GKI, saya selalu men-sharingkan satu hal. Saya mengatakan, jangan gereja salah paham bahwa pekerjaan mendidik calon-calon hamba Tuhan menjadi seorang pastor theologian adalah pekerjaan yang remeh, pekerjaan yang lebih sepele dibandingkan menggembalakan jemaat di gereja. Seorang hamba Tuhan bisa menggembalakan 2.000-3.000 jemaat. Tapi bayangkan kalau di seminari, walaupun kami mendidik mungkin dalam setiap tahunnya, kami mendidik mungkin sekitar di SMA, mungkin kami punya sekitar 150 sampai 170 mahasiswa dari berbagai program pendidikan. Tetapi saudara bisa membayangkan, kalau setiap lulusan itu menggembalakan 200-300 sampai 2.000 orang, multiplier effect-nya, kalau konsepsi di dalam pengajaran yang mereka bawa adalah pengajaran yang ngaco, kehidupan yang ngaco, maka apa yang terjadi dengan para domba-domba yang dibawa? Ada berapa banyak domba yang ikut sesat di dalamnya? Saudara, ini adalah suatu fakta pada hari ini yang sedang terjadi, saudara. Kenapa? Karena saudara, mereka semuanya sibuk, dan sibuk menjadi tema utama. Melayani Tuhan bukan melayani manusia. Memang ada unsur vertikal, tapi juga ada unsur horizontal. Tidak cuma melulu horizontal, tetapi kemudian melupakan hubungan yang vertikal antara pribadi dengan Tuhan. Hari ini saudara ada
di dalam berbagai pelayanan, ada di dalam berbagai macam kehidupan, tidak hanya di gereja, tapi juga mungkin di para church. Saudara sibuk setiap hari. Kemudian saya permisi tanya, saudara punya hubungan pribadi seperti apa dengan Tuhan? Apakah saudara pengikut Kristus, the disciple of Christ yang benar-benar? Ataukah saudara pikir saudara itu disciple of Christ, tapi sebenarnya saudara ada the disciples of ourselves, the disciples of the world? Ini harus hati-hati, saudara. Menjadi suatu checklist introspeksi diri kita masing-masing, saudara. Di dalam konsepsi kebenaran firman Tuhan, tidak ada dualisme di dalam pengertiannya, saudara. Kalau kita menyerahkan hidup kita semuanya kepada si penguasa, saudara, maka itu tidak bakal salah. Saudara, suatu hari saya tuh punya tas, saudara. Tas yang saya bawa untuk kerja biasanya. Yang suatu hari saya menemukan resleting kepada tas saya ini, saudara, itu macet. Saya pikir, wah biasanya orang bilang kalau resleting macet dikasih apa? Dikasih lilin, saudara. Saya kasih lilin nih, resletingnya macet. Saya udah kasih lilin banyak, terus tetap resletingnya nggak mau jalan, saudara. Saya kemudian give up, saudara. Kemudian saya bawa ke toko reparasi tas. Toko reparasi tas kok di Jakarta yang terkenal namanya Laba-Laba, saudara ya. Tapi mahal ya, saudara ya. Saya bawa ke situ, saya bilang, Pak, saya mau perbaikin tas saya ini, resletingnya. Oke, nggak apa-apa. Bisa nggak Pak saya tungguin? Nggak bisa, ditinggal aja. Nanti 3 hari kemudian, Pak. Cuma perbaiki resleting 3 hari baru balik. Iya, kerjaan kami kan banyak sebagainya. Berapa Pak? 500.000. Saya bilang perbaikin resleting 500.000. Oh ya udah, terima kasih Pak, nggak jadi. Saya bawa tas saya keluar lagi, saudara. Kemudian perjalanan pulang, saya melihat ada pasar, saudara, pasar tradisional, wet market. Ya. Saya melihat ada di pinggiran depan pintu itu ada tukang jahit yang mengatakan bahwa memperbaiki sepatu dan tas macam-macam, saudara. Saya iseng, saya kesana lah. Kemudian saya bawa tas saya ini, Pak, bisa nggak? Tas ini saya perbaiki di sini. Resletingnya macet, Pak. Bapak lihat, kemudian dia gampang. Bisa nggak saya tungguin? Tungguin. Jadi Pak, nggak lama. Enggak, ini gampang Pak. Dia bilang saya sebul aja, saudara tahu ya. Kalau orang Jawa sebul tahu ya, ditiup, saudara ya. Saya sebul juga langsung ini bisa lancar. Dia bilang. Pak, resletingnya disebul Pak. Beneran bisa lancar. Iya, kamu nggak percaya, nanti kamu lihat, sesebul langsung bisa jalan ya. Oke, saya penasaran, saya tungguin ya. Dia ambil 2 tang, 1 tang sama 1 obeng, saudara. Klik, klik. Dia jalan. Jalan, saudara. Pak, berapa Pak? Murah. Udah saya sebul, murah, 15.000. Tadi satunya 500.000. Ini 15.000. Saudara, segala sesuatu di tangan ahli. Disebul aja cukup, saudara. Saudara, di tangan Tuhan, masalah saudara apapun. Saya tidak sedang mengajarkan saudara fatalistik teologi. Tapi saya mau katakan dengan iman. Di dalam iman yang benar, apapun masalah saudara dalam kehidupan ini, kalau saudara bersandar seperti Yakub bergumul dengan Tuhan, walaupun dipukul sampai kripel kakinya, dia tidak lepasin Tuhan, maka Tuhan cukup nyebul saudara punya masalah dan akan selesai. Amin, saudara. Saudara, marilah pada malam hari ini saya akan tutup khotbah saya, saudara, dengan sebuah himbauan. Saudara mungkin akan merasakan sulit, Pak, jalaninnya, Pak. Seperti apa, Pak? Bapak nggak tahu sih masalahnya. Saudara, saya kasih tahu saudara, tahun 2014 yang lalu, ketika saya masih aktif di dalam bisnis, saudara, saya menjadi penasihat Komisi 1 DPR RI di dalam proyek yang disebut Palaparing. Kalau saudara pernah aktif di telekomunikasi di Indonesia, saudara akan tahu tentang proyek Palaparing. Palaparing adalah proyek pemerintah Indonesia untuk menggelar jaringan fiber optik menghubungkan seluruh pulau-pulau utama dan pulau-pulau terluar Indonesia sepanjang 60.000 km dengan budget multi-year, saudara, sebanyak 287 triliun rupiah. Saudara, pemerintah Indonesia mendapatkan
Menkominfo saat ini saudara ya, setiap tahunnya mendapatkan pajak yang dikolek yang dari penerimaan negara bukan dari pajak saudara, yaitu pajak yang dikolek dari seluruh perusahaan internet dan telekomunikasi. Setiap ada penjualan, setiap bulan saudara, kami harus bayar 3,75% untuk namanya BHP USU saudara, Universal Service Obligation. Duit ini setiap tahun diterima oleh Menkominfo, dipakai oleh mereka dan mendapatkan antara 300 sampai 500 juta dolar setiap tahun saudara. Dan dipergunakan harusnya untuk mengurangi digital divide. Digital divide itu apa? Yaitu disparasi antara jaringan internet di dalam Jawa, Pulau Jawa, dan luar Jawa, saudara. Ya, karena dulu internet yang ada yang menguasai PT Telkom, saudara. Ya, tapi Telkom itu jual mahalnya. Saya masih ingat pada puluhan tahun yang lalu ketika saya menjadi distributor IBM yang pertama di Indonesia, sikapnya kayak IBM, saudara. The Big Blue, sombongnya luar biasa. Kayak seolah-olah nggak ada saingan. Memang nggak ada saingan waktu itu, saudara. Pemerintah Indonesia bilang, waduh kita ekonomi nggak bisa maju, digital ekonomi nggak bisa maju kalau jaringan internet tidak akan bisa dicakup oleh banyak orang. Karena dalam jaringan internet, saudara, backbone-nya dipakai termasuk untuk jaringan seluler. Mobile phone operator, saudara. Ya, kalau nggak ada mobile phone operator, saudara, nggak ada backbone internet, fiber optic, saudara, maka mobile phone saudara tidak punya paket data yang hari ini jauh lebih murah daripada Amerika Serikat, saudara. Saudara bisa dapetin 4 giga di Indonesia dengan bayar Rp25.000 sebulan. 4 giga, saudara. Di sini, saudara, sama AT&T, nanti mobile bayar puluhan dolar sebulan. 50-60 dolar, betul ya, saudara ya. Nah, jadi untuk itu pemerintah Indonesia mau membangun jaringan fiber optik yang menghubungkan seluruh wilayah terluar Indonesia sebagai backbone nasional. Tapi konsepsi yang awal yang mereka punya itu salah, saudara. Mereka tuh menganggap bahwa sovereign network itu termasuk adalah miliknya PT Telkom, Indosat, Excelkomindo, dan lain sebagainya. Ketika saya diangkat menjadi advisor Komisi 1 DPR khusus untuk Palaparing, diadakan meeting, saudara, dengan Menkominfo waktu itu, ya, dari PKS waktu itu, saudara, itu sama Pak SBY, ya masih ada, dan dirjennya juga dari PKS, saudara, dirjen Postelnya. Kami duduk sama-sama, duduknya bukan di kantor DPR, saudara, di Hotel Mulia, saudara, ya. Kami meeting total 14 kali, saudara. Di dalam meeting itu pertama kali saya presentasikan tentang konsepsi Palaparing itu dalam pemikiran saya itu seperti apa. Saya bersyukur pada Tuhan, saudara, bahwa saya memiliki accessibility, pengetahuan, dan juga pengalaman bidang itu. Saya mengajarkan kementerian pada waktu pertama kali memberikan izin internet infrastruktur yang pertama, tahun 1999. Saya yang mengumpulkan seluruh orang jajaran Dirjen Postel, duduk 2 hari 2 malam, saudara, di Hotel Pullman Jakarta, mengajarkan mereka tentang perkembangan internet dunia itu seperti apa. Dan itu yang kemudian diadaptasikan oleh mereka, diadopsi oleh mereka. Jadi ketika saya presentasikan, mereka presentasikan bahasa, saya bilang, Pak, mohon maaf Pak Menteri, menurut saya konsep Bapak salah, Pak. Itu yang dimiliki oleh Telkom, Indosat, dan sebagainya, itu bukan milik negara, Pak. Itu milik pemegang sahamnya. Karena mereka itu TBK, Public Listed Company, dan Excelkomindo. Dan di dalam undang-undang perseroan terbatas di Indonesia, Pak, yang punya hak tertinggi adalah pemegang saham perseroan, bukan negara. Negara nggak bayar kok, Pak. Gimana bisa memiliki jaringan? Pak, terus jadi gimana, Pak? Jadi waktu itu mereka spray duitnya 500 miliar, bangun yang namanya internet kecamatan, 600 miliar, bangun desa berdering, dan sebagainya, ya public telephone booth, saudara, yang mereka sebut, ya. Saya bilang, Pak, mohon maaf, ini salah, Pak, nggak akan tercapai, Pak. Nggak akan bisa harga internet connection akan turun, nggak mungkin. Kemudian mereka tanya, Pak Tifatul sendiri waktu itu, ya, Pak David, jadi gimana? Saya presentasikan, Pak, menurut saya konsepnya seperti ini. Kaget, ya. Dan konsep itu, saudara, puji Tuhan, berapa tahun terakhir ini diadopsi oleh pemerintah, walaupun zamannya Pak Presiden Jokowi, dan sudah berjalan. Palaparing sekarang sudah berjalan, walaupun dalam tahapan 1 dan kedua. Ya, tapi sekarang sudah ada national backbone yang menghubungkan banyak pulau-pulau terluar Indonesia dengan Pulau Jawa, saudara, dan menjadi harga internet murah sekali di Indonesia. Pada waktu itu, saudara,
setelah semua meeting 14 kali, kemudian saya diminta dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh seluruh pimpinan Komisi 1 DPR. Ada 5 fraksi, saudara. Yang lain nggak boleh hadir, menterinya suruh pulang. Hanya 5 pimpinan fraksi ini minta saya duduk sama-sama. Dan mereka mengatakan, Mas David, kami sudah sepakat dengan Pak Menteri tadi, kami akan atur ini sebagai suatu tender tertutup. Proyek pertama $1,5 miliar US, 18 triliun. Kami akan atur supaya tendernya nanti dimenangkan oleh perusahaan Mas David. Saya bilang terima kasih Pak, suatu kehormatan. Saya akan bantu, tapi saya nggak tertarik untuk ikut sebagai peserta tender. Maka kaget. Mereka bilang, Mas David ini orang Jawa, Cina yang gila katanya. Saya bilang saya orang Jawa, saya orang Cina, keturunan Cina, tapi saya belum gila. Saya bilang. Karena saudara, di dalam pembicaraan itu ada permintaan tertentu. Yang saya bilang, saya nggak bilang, saya nggak mau. Saya bilang, nggak mau terhadap permintaan itu. Saya bilang, saya pikir saya tidak tertarik untuk menggarap proyek ini. Mereka bilang gila. Mas David tahu nggak ada berapa banyak pengusaha nasional yang berbondong-bondong? Saya bilang saya tahu. Justru proyek ini ketika diumumkan ke publik, mohon maaf Mas, Anda punya handphone semua akan disadap oleh KPK. Dan saya tidak mau terlibat di sini. Saran saya bikin BOOT project ini dengan international tender. Dan itu exactly yang dijalankan oleh pemerintah Presiden Jokowi saat ini. Dan saya mundur. Saya menolak 18 triliun punya proyek. It's real. Karena waktu itu mereka anggap yang mampu mengerjakan saya. Saya belum tentu mampu, tapi saya bisa menggandeng partner dari luar sebenarnya. Dengan dukungan pemerintah. Duit yang waktu itu tersedia pertama 5 triliun dari 18 triliun. Tapi dijadikan proyek 3 tahun, multi years saudara, untuk budget. Tapi saya tolak. Saudara, yang saya mau katakan begini. Saya berharap bahwa apa yang saya lakukan adalah suatu bentuk penyangkalan diri. Saya tidak mau bukan karena saya tidak bisa. Saya tidak mau bukan karena saya nggak kepingin lebih kaya. Saya tidak mau karena melawan apa yang Tuhan katakan. Saya tidak mau bukan karena saya munafik. Saya mau. Duit itu saya mau. Siapa yang nggak mau dikasih kekayaan yang lebih sedikit? Tapi embel-embel setelah itu yang saya tidak mau. Saudara, yang saya mau katakan terakhir adalah malam hari ini kalau saudara merasakan itu berat, saudara mulai dengan satu langkah ke depan. Saudara kalau tidak memulai dengan satu langkah ke depan, seperti seorang anak yang mulai pertama belajar untuk berjalan. Kalau dia tidak berani melangkah satu langkah ke depan, maka dia tidak akan bisa melangkah 1000 langkah ke depan. Amin, saudara. Melangkah ke depan, satu langkah. Satu langkah. Satu langkah. Hanya satu langkah ini tidak saudara sendirian, tetapi setiap langkah yang saudara langkahkan. Saudara gandeng tadi ya, kita udah nyanyi gandengan tangan, bukan dengan manusia saja, bukan dengan pasangan hidup saudara saja, tetapi dengan Yesus di tengah-tengah daripada kehidupan saudara. Ketika saudara menggandeng Yesus, melangkah selangkah demi selangkah, maka saya beriman dan saya yakin dan Tuhan mengatakan bahwa saudara punya permasalahan hidup itu ada di dalam tangan Tuhan, sovereign God hands yang akan menyelesaikan. Amin, saudara.